Silakan dimulai. Yang ketinggalan bisa langsung apa namanya jawabnya di kertas aja ya. Kalau diingetin aja jawabannya. Soalnya ada 5 soal. Setiap soal aku kasih waktu 1 menit. Silakan dibaca bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat adalah bakteri. Di 27 aja orang yang jawab, wah mantap. 9, 30, 31, 34. Kita lihat, jeng jeng. Wih, cuma 2 orang yang jawab benar, mah. Keren-keren. Siapa ya? Kalian harus tunjukin nih siapa nih 2 orang yang benar. Yang masih salah nggak apa-apa guys. Ntar dicoba lagi. Ya, oke kita next. Wah, mantap Fadil. Oke, next ya. Dan Nunu. Next. Soal kedua. Halo yang baru join bisa di kertas aja ya guys. Coba jawabnya. Mantap nih Fadil, kece banget. Ini tentang bakteri. Harusnya di luar kepala nggak sih ini bakteri materi kelas 11 10 10 10. Di luar kepala nggak sih? Di dalam sih, kalau di luar berarti nggak tahu ya. Ya, ayo balap Fadil, benar banget Kak Caca. Jangan lupa di mute ya guys yang baru join. Wow, ada 20 orang nih. Kelihatan banget perbedaannya sama yang tadi ya. Oke, lanjut ya. Soal ketiga kita lihat dulu siapa yang pertama. Wah, masih dipimpin oleh Fadil. Nunu juga masih yang kedua. Semangat-semangat nih siapa ya? BYLL Lara pacar Jamin harus banget sebagai pacar Jamin harusnya bisa sih. Ayo bikin Jamin bangga. Yo, soal ketiga. Silakan dijawab. Nih hati-hati ya guys. Agak banyak soal kata-katanya. Kalimat. 15 nih yang jawab. 16, 17, 18. 19, 20, 22, 3, wow, cuma 15, kurang 5 ya dari yang tadi, tapi mendingan lah ya 15. Kalau dibandingin sama yang jawab yang salah. Oke, kita lihat siapakah yang di atas. Mantap Fadil. Fadil masih memimpin ya. Oke, kita next. Lagi. Fadil dan Nunu. Ini kayak mereka kerja sama ya, Fadil sama Nunu. Oke, lanjut. Soal keempat. Itu animal cloning. Kita cari Fadil. Fadil ini kayak nggak ada ya di partisipan. Berarti kamu pakai nama samaran ya? Siapa nih Fadil pacarnya kah? Buang-buang. Kalau Nunu ada nggak Nunu? Nunu kita lihat. Nunu juga nggak ada guys di partisipan. Bener.
Misterius tapi pinter ya, Fadil. Buat yang baru, buat yang baru join bisa jawab di wow. Tipis ya nih yang jawab biru sama yang jawab kuning. Buat yang baru join harap di mute ya guys. Dan ini ada satu soal lagi bisa dijawab di kertas atau diingetin aja. Lanjut kita lihat apakah Fadil misterius masih memimpin. Oh mantap sekali. Oke. Dan Nunu juga mantap sekali. Ini pacar Jamin siapa ya? Ya tunjukkan diri kamu. Next, soal terakhir. Soalnya masih berkaitan sama soal nomor 4. Kalau bisa nomor 4 harusnya bisa nomor 5. Jawabnya di mana nih? Jawab di kertas aja ya. Jangan di chat geser kayak pada nyontek. Gak apa-apa Nisa, nanti kita coba jawab dari pas aku jelasin aja, ntar aku kasih waktu. Soal terakhir. Dua, satu, tetot, kelar. Wih, 9 kata ya ini yang jawab bisa dibilang. Kita lihat apakah si Fadil misterius yang berada di tingkat pertama ini. Wih, Nunu, selamat Nunu yang juga misterius. RN, ini Nunu mainan sama apa gimana ya? Dan yang terakhir adalah, ketebak sih ini, Fadil. Oh my God, keren banget. Fadil yang sangat misterius. Runner up-nya 4 ada Rehe dan tadi siapa ya lupa namanya. Oke, kasih guys yang udah ikutan. Kita langsung bahas aja nih. Stop share dulu ya. Nah, yang tadi belum bisa kebagian menjawab alias ketinggalan, jawab pas kita aku jelasin aja ya. Langsung aja bahas. Nah, udah kelihatan belum guys? Salah bentar-bentar. Salah pencet. Nah, udah kelihatan belum? Selamat guys. Dikasih selamat namanya. Udah Kak, udah oke. Okay. Nah, di sini kan aku punya 2 device guys. Aku nggak bisa lihat chat kalian kalau kalian ngechat di Zahra gitu. Jadi kalau Zahra Manisa maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngechat via private gitu ke Zahra lagi ya guys. Dan ke sini. Oke, tapi kalau bisa di everyone aja sih ngechatnya. Oke, langsung aja kita bahas dari soal yang pertama. Oh iya, sebelumnya aku kenalan dulu, aku belum kenalan. Halo semuanya, mungkin ada yang baru kenal, ada yang udah kenal. Nama aku Zahra, aku dari UPN Veteran Jakarta. Sekarang ada di semester 3, alias aku angkatan 2021, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dah, itu aja. Kita masuk Kesmas, kalian harus masuk Kesmas. Bercanda. Oke. Langsung aja kita ke nomor pertama, di mana ini cuma ada 2 orang yang benar, yaitu Fadil dan Nuno ya. Oke, jadi kita baca dulu nih. Bakteri yang mampu mengubah amonium menjadi nitrat adalah nitrobakter. Dan nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigennya. Jawabannya tadi yang benar adalah si ini salah dan alasannya itu benar. Jadi jawabannya harusnya tadi adalah D. Ya benar D. Nah, kenapa bisa salah? Karena langsung aja aku jelasin siklus nitrogennya ya, biar kita bisa lihat kesalahannya itu di mana. Nah, nih, aku bakal bahas pelan-pelan, agak cepat dikit, biar nggak kelamaan. Oke, langsung aja. Jadi, yang harus kalian tahu pas kalian belajar siklus nitrogen, ini lupa di apa ini namanya? Dijudulin. Nah, yang harus kalian tahu kenapa sih kita harus belajar siklus nitrogen? Karena nitrogen di bumi ini guys, di udara kita maksudnya, itu nggak bisa dimanfaatin oleh tubuh kita langsung. Makanya kita ngehirupnya yang dihirup sama kita tuh oksigen kan, bukan
nitrogen. Sedangkan tubuh kita itu perlu nitrogen. Untuk apa? Untuk akhirnya menghasilkan asam amino gitu, yang nanti bakal dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, caranya gimana sih biar nitrogen yang ada di udara kita itu, kurang lebih tuh nitrogen di udara kita ada 78% ya guys, dari 100%. Nah, 78% nitrogen yang ada di udara kita itu bisa dimanfaatin sama tumbuhan dan hewan dan juga kita sebagai manusia, yaitu harus dilewati atau harus melalui siklus nitrogen terlebih dahulu gitu. Jadi itu tujuan kenapa sih harus nitrogen yang diikat. Kenapa emang kita butuh nitrogen itu buat apa? Kenapa nitrogen ada siklusnya? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Jadi alasannya itu ya guys. Karena nitrogen itu kalau masih di udara ya kita nggak bisa manfaatin, kita nggak bisa kayak segampang kita ngehirup oksigen gitu, nggak kayak gitu. Nah tahapannya ada apa aja? Tahapannya itu ada 5 yang utama, yaitu sebenarnya yang terkenalnya sih ada fiksasi, ada amonifikasi, sama nitrifikasi. Nah, sisanya baru nih ada asimilasi, yang keempat, dan yang terakhir ada denitrifikasi. Kita bakal bahas satu-satu. Kita lihat dulu dari gambarnya. Jadi, kalian bisa lihat ya ini dari siklusnya. Yang pertama itu di sini. Ada nitrogen di udara, atau kalau dalam inian kimianya itu N2 nulisnya. Ini yang pertama. Nah, harus diikat dulu sama sesuatu, harus nggak bisa langsung dihirup, yang akhirnya menyebabkan si nitrogen ini harus diikat sama contohnya ini. Di sini ada namanya bintil akar. Jadi nitrogen diikat sama bintil-bintil akar ini. Kok bisa sih bintil akar tuh ngikat nitrogen gitu? Karena ada bantuan bakteri fiksasi nitrogen. Jadi sebenarnya yang ngebantuin kenapa bisa nitrogen diikat itu ya si bakteri ini. Makanya orang pasti kalian juga sering dengar kalau bakteri itu nggak selamanya buruk gitu. Bakteri itu justru berguna. Banyak bakteri yang berguna banget buat kehidupan kita. Bayangin kalau nggak ada bakteri fiksasi nitrogen, yang ngefiksasi si nitrogen itu siapa gitu. Ya nggak ada gitu kan. Jadi si bakteri ini fungsinya untuk fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi itu apa sih? Fiksasi itu adalah pengikatan nitrogen dari udara. Persis kayak yang tadi aku jelasin. Intinya ada nitrogen di udara, diikat sama bakteri gitu. Nah, terus kok ini ada bintil akar sih? Karena bakterinya itu ibaratnya kayak nempel di bintil akar gitu guys. Bakterinya nempel di bintil akar, makanya di sini di gambar ini ada penjelasan bintil akar gitu. Nah, bakterinya apa aja? Yang terkenal tuh ada 3 ini. Ada yang bocor ya. Zara lamanya sama lagi. Maaf Zara, tolong di-mute. Nah, makasih. Oke. Rhizobium, Azotobacter, sama Anabaena cicadae. Ini adalah yang bakteri yang terkenal gitu. Rhizobium tuh pasti kalian kayaknya sering banget dengar gitu. Dia tuh ada di polong-polongan. Ada di akar polong-polongannya. Namanya Rhizobium leguminosarum kalau nggak salah. Terus ada Azotobacter, aku lupa Azotobacter di mana, dan ada Anabaena cicadae. Ini tuh dari kata cikas rumpi. Cikas rumpi itu bahasa ilmiahnya Pakis Haji, guys. Jadi ada di situ. Nah, itu bakteri-bakteri yang terkenal yang membentuk fiksasi nitrogen yang harus kalian tahu. Ada apa aja? Rhizobium, Azotobacter, sama Anabaena. Masih ada nggak bakteri yang lain, Kak? Masih ada, cuman yang terkenal ya ini aja. Gak harus diapalin semuanya. Dan gak harus diapalin juga sih, kayaknya ini gampang kok. Oke, selanjutnya setelah difiksasi itu bakteri harus diapain sih? Jadi setelah difiksasi, bakteri nggak bisa yang langsung dimanfaatin sama tubuh kita, guys. Dia harus melalui banyak proses dulu. Proses yang kedua setelah fiksasi, tadi kan pertama fiksasi, kedua adalah bakterinya nih bakal diamonifikasi. Apa sih amonifikasi? Kita baca. Amonifikasi itu adalah proses ketika nitrogen, tadi kan nitrogennya udah dari udara diikat sama bakteri, terus nitrogennya itu bakal diubah jadi amonia.
gitu. Dia harus diubah jadi amonia. Siapa sih yang bertugas mengubah amonia? Siapa yang ngebantuin gitu kan? Kalau tadi fiksasi nitrogen yang ngebantuin tuh ada ini nih, Rhizobium, artisnya Azotobacter sama Albina. Di sini siapa artisnya diamonifikasi? Diamonifikasi yaitu ada bisa dari bakteri, bisa juga dari dekomposisi. Bakterinya apa aja? Bakteri amonifikasi itu sebenarnya mirip sama atau bahkan persis kayak bakteri fiksasi nitrogen. Berarti di sini kalian bisa tulis saja Rhizobium yang juga mengubah Azotobacter dan kawan-kawannya. Gitu. Pokoknya sama kayak fiksasi. Nah, tapi kalau dari dekomposisi ini maksudnya apa? Dekomposisi itu kan penguraian zat-zat sisa yang sudah tidak bisa terpakai ya. Nah, jadi yang bisa ngubah nitrogen jadi amonia, ini amonianya tuh bahasa kimianya NH4+, jadi nanti jadi dari nitrogen diubah jadi amonia. Nah, yang ubah amonia itu bisa tadi dari bakteri, bisa juga dari ini guys, dekomposisi gitu. Bisa jadi ini ada tikus kan di sini, tikus mati. Ini maksudnya mati ya. Dia mati, sisa-sisa tubuhnya itu bisa bantu ngubah nitrogen jadi amonia. Terus nih juga ada jamur. Jamur mati bisa ngubah jadi amonia. Tumbuhan juga bisa. Tumbuhan mati, sisa-sisanya bisa ngubah nitrogen jadi amonia gitu. Jadi pokoknya dekomposisi ini adalah pembantu biar bisa ngubah nitrogen jadi amonia gitu. Nanti sebelum nggak bisa langsung bantu gitu. Jadi sebelum dia ngebantuin ngubah jadi amonia, dia bakal diurai dulu ya sama si bakterinya ini. Jadi bakteri itu udah pasti berperan gitu. Dia udah pasti berperan untuk ngubah nitrogen jadi amonia. Oke, nah kita lanjut. Setelah dia diubah dari amonia jadi dari nitrogen jadi amonia, harus masih diubah lagi. Di proses apa? Di proses yang namanya nitrifikasi. Ya, nitrifikasi ini proses ketiga. Dan prosesnya itu kalau dijabarin terdiri dari dua proses. Ada nitritasi, ingat aja dulu nitrit dulu yang pakai I dulu, baru A, nitratasi. Ya, jadi I dulu baru A. Jadi kalau misalkan kalian mau ingatnya tuh nitrifikasi itu prosesnya apa dulu? I dulu baru A. Nitritasi dulu baru nitratasi. Gitu. Nah, nitritasi itu proses apa? Proses ketika amonianya, tadi kan udah sampai amonia nih, amonianya mau diubah lagi. Jadi apa? Jadi nitrit. Gitu. Siapa bakteri yang membantu? Bakteri yang membantu adalah Nitrosomonas sama Nitrosococcus. Gitu. Nah, selanjutnya setelah jadi nitrit, masih harus diubah lagi, yaitu jadi apa? Nitrit jadi nitrat. Siapa bakteri yang membantu? Nitrobakter sama Nitrococcus. Gitu. Nah, jadi kalau ngubah amonia jadi nitrit, itu namanya nitritasi. Kalau ngubah nitrit jadi nitrat, itu namanya nitratasi. Gitu. Sampai sini gimana guys? Ada yang mau ditanya? Atau lanjut? Atau udah aman? Halo, halo. Aman, Kak. Oke. Yang lain gimana nih? Rita doang yang aman. Aman. Pasti pacar Jemin. Jemin bukannya pacar semua orang. Oke. Terima kasih ya guys responnya. Nah lanjut. Kita udah sampai nitrat. Nah kalau udah, nggak apa-apa selesai aja. Oke. Oke ya, nitrat. Ini sebenarnya kalau udah jadi nitrat itu udah bisa dimanfaatin. Artinya kita sebenarnya udah bisa, tubuh kita udah bisa memanfaatkan ketika nitrogen itu udah berubah jadi nitrat. Gitu. Makanya setelah proses nitrat, nih kalian kalau kita lihat dari gambar, ada nitrifikasi di mana amonium diubah jadi nitrit, terus habis itu nitrit diubah jadi nitrat gitu. Nah, ketika udah jadi nitrat, prosesnya apa lagi? Ada dua pilihan proses. Jadi nitrat yang udah tinggal dimanfaatin ini nggak semuanya dimanfaatin gitu. Ada satu
jalur pertama, yaitu ketika nitratnya bakal diasimilasi nama prosesnya. Ketika dia dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Itu jalur pertama. Sisanya ketika ada nitrat yang masih tersisa di tanah dan nggak dipakai sama tumbuhan, sisanya bakal balik lagi ke udara. Yang namanya prosesnya denitrifikasi. Gitu. Jadi nanti ya udah sisa nitrat yang balik ke udara bakal karena ini siklus ya, jadi berputar terus gitu, dia bakal difiksasi lagi, ngelewatin amonifikasi lagi, begitu terus gitu. Jadi kalau kita lihat dari rangkumannya di sini, setelah jadi nitrat, yang aku highlight dulu, setelah jadi nitrat, dia bakal gimana? Dia bakal melalui proses asimilasi. Asimilasi itu apa? Ketika nitratnya dipakai untuk fotosintesis. Terus sisanya gimana? Sisanya dia bakal kembali jadi nitrogen di udara. Nama prosesnya adalah denitrifikasi. Gitu. Udah deh selesai. Jadi itu sekilas cerita tentang siklus nitrogen, di mana ada 5 proses yang berperan penting di sini, yaitu fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi, sama denitrifikasi. Biasanya tuh yang selalu ditanyain tuh bakteri-bakterinya, guys. Jadi ini karena bakterinya namanya gampang, jadi menurut aku ini nggak begitu susah untuk diingat. Atau iya benar, biasanya bakteri-bakteria doang, atau prosesnya tuh yang sering banget ditanya tuh tentang proses nitrifikasi ini. Karena mungkin suka ketukar gitu ya, nitrifikasi dulu apa nitratasi dulu gitu. Kata aja I dulu baru A gitu. Sekarang kita balik dulu deh ke pertanyaannya. Saya balik ke pertanyaannya. Bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Ini dari sini aja udah salah ya guys, karena amonia diubahnya bukan jadi nitrat, tapi kalau amonia tadi diubahnya jadi nitrit gitu. Nih kita lihat lagi, amonia diubahnya jadi nitrit. Pakai zoom dulu. Amonia diubahnya jadi nitrit. Dan bakterinya juga namanya Nitrosomonas sama Nitrosococcus. Ingat aja ada sosonya. Kalau ada sosonya itu pasti prosesnya nitrit gitu. Nih, kita lihat lagi. Amonia jadi nitrit, tadi ada bakterinya Nitrosomonas sama Nitrosococcus. Nah, makanya ini salah. Baru deh nanti kalau misalkan ini pertanyaannya nitrit diubah jadi nitrat, baru itu benar. Gitu. Dan bakterinya juga benar, bakteri ini namanya Nitrobakter. Oke, kita lanjut. Sekarang kenapa benar yang mana nih yang pilihan alasannya nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigennya. Ini benar ya guys. Memang tempatnya nitrobakter sebenarnya lebih ke tempat semua bakteri-bakteri ini nih, bakteri-bakteri yang ada di sini yang berperan di siklus nitrogen ini, Rhizobium, Azotobacter, Anabaena, dan kawan-kawannya itu pasti banyak ditemukan pada tanah yang gembur atau pada tanah yang subur. Aduh, ada yang bocor lagi. Nah, atau pada tanah yang subur gitu. Karena kan bakteri butuh makanan dong. Tanah yang subur itu banyak zat-zat mineral yang bisa jadi makanannya bakteri gitu. Jadi semua bakteri pasti adanya di tanah yang subur atau tanah yang subur. Jadi banyak oksigennya gitu. Tidak semua bakteri sih, maksudnya bakteri khusus ini tadi yang ada di sini yang memang hidupnya di tanah yang gembur gitu. Oke. Aku delay nggak ya guys? Soalnya di sini katanya koneksi aku unstable. Delay nggak guys? Halo, halo. Beneran nggak? Maksudnya kayak delay nggak? Udah nggak delay Kak, tapi tadi sempat delay. Oke, makasih yang jawab. Lancar, oke, beneran. Mantap, mantap. Nah, ini gimana guys? Ada yang mau ditanyakan atau udah aman tentang siklus nitrogen? Ini aku mau nyoba deh. Panat cara ngapalinnya. F, fiksasi, A, amonifikasi, N, nitrifikasi, A, asimilasi, D, denitrifikasi. Oke. Aman, lancar Kak, aman, alhamdulillah Kak. Aman mau SS benar Kak, oke. Sebenarnya nanti dikasih sih, ya udah tapi nggak apa-apa nih SS.
silakan. Kamu emang bisa mengerti ini semua dengan coret-coretan aku yang indah ini. Siapa yang nyoret-nyoret ini? Oh my God. Tolong guys, jangan nyoret-nyoret. Ini siapa ya guys yang nyoret-nyoret? Ngilangin coret tadi gimana lagi? Tolong diilangin guys. Mas bisa nggak sih menghilangkan coretan? Halo, halo. Soalnya aku nggak bisa guys menghilangin. Tolong siapapun yang mencoret ini harap dihapus. Oke, lanjut dulu kali ya. Walaupun dengan coretan. Harusnya siapa ya? Caca. Ada Caca nggak? Bisa hapus ini nggak, Ca? Ya, ya. Pernyataan mengenai bakteri di bawah ini yang tidak benar adalah nggak bisa hapus. Wow, gimana ya? Lanjut dulu deh. Pernyataan mengenai bakteri di bawah ini yang tidak benar adalah material inti pada bakteri tidak dikenali oleh membrana. Nah, ini aku bakal bahas per option aja ya, guys. Aku harap kalian semua udah ngerti bakteri, jadi lupa menghapus ini. Tapi dari Zoom. Nah, yang pertama, material inti pada bakteri tidak... Bentar ada yang cepat. Gue nggak bisa annotate, soalnya nih. Coba. Harus yang nyoret ya? Nggak bisa host tuh nggak bisa. Aku nggak tahu soalnya. Oke, udah nggak apa-apa ya guys. Kayak gini, nikmatin aja. Nah, kita lanjut dulu. Kayaknya sekarang juga nggak bisa deh. Soalnya ini, coba ya aku ulang. Caranya aku set dulu. Coba ya, bisa nggak? Bisa nih kayaknya. Bisa, mantap. Makasih guys. Nah, ya. Please jangan mencoret lagi. Aku tahu kalian nggak sengaja kayaknya. Oke, lanjut ya. Pernyataan mengenai bakteri di bawah ini yang tidak benar adalah, kita dari awal, material inti pada bakteri tidak dikelilingi oleh membran inti. Nah, ini tuh nama istilahnya apa guys? Ada yang tahu nggak? Coba jawab di komen. Di everyone aja ya, jangan di private. Kasih R. R itu siapa ya? Kasih. Ayo guys, yang tahu nggak ini apa material inti pada bakteri tidak dikelilingi? Iya, ada yang ngomong. Benar. Prokariotik. Prokariot. Iya, iya. Benar. Makasih. Siapa yang ngomong? Siapapun itu, makasih. Material inti pada bakteri jadi dikelilingi membran inti itu adalah ciri dari prokariotik yang prokariotik itu udah pasti ngomongnya tuh nggak punya membran inti gitu. Jadi di sini kan ditanya tidak benar ya. Berarti ini benar gitu karena bakteri itu masuknya ke prokariotik alias bakteri gitu. Jadi yang A benar. Memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut dengan plasmid. Nah, ini juga benar. Nanti kalian bakal lihat plasmid itu yang mana. Kayak gini, ada juga yang membentuk kayak lingkaran. Kayak gitu. Nama yang membentuk lingkaran itu nanti disebutnya namanya plasmid. Gitu. Jadi B itu juga benar. Memiliki ribosom untuk sintesis protein. Ini benar juga. Kenapa? Karena memang semuanya ya, mau sel bakteri,
sel hewan, sel tumbuhan itu juga harus punya ribosom gitu. Kenapa? Karena tadi ini fungsinya untuk sintesis protein si ribosom ini. Nah, tadi aku bilang, balik lagi, semua makhluk hidup itu butuh protein. Bahkan sampai organ harus repot-repot diikat-ikat dulu, diubah-ubah dulu, sampai akhirnya digunain sama tumbuhan, biar apa? Biar nitrogennya bisa diubah jadi protein nanti di tubuh kita, gitu. Jadi, ribosom itu pasti punya. Terus, selanjutnya adalah mesosom berfungsi sebagai pengganti mitokondria. Ini juga benar. Ini tuh highlight yang lumayan harus banget kalian tahu ya, kalau di bakteri, cuma di bakteri yang menghasilkan energi, bakteri kan butuh energi. Nah, organel yang dibutuhkan bakteri untuk menghasilkan energi itu namanya mesosom, bukan mitokondria. Kalau mitokondria ini untuk eukariotik, guys, alias untuk makhluk hidup selain bakteri, berarti tanaman, hewan, fungi, gitu. Itu mitokondria punyanya. Tapi kalau bakteri namanya mesosom. Fungsinya sama-sama buat nyari energi. Kok nyari? Sama-sama untuk menghasilkan energi. Atau biasanya dibilangnya tuh buat respirasi sel. Respirasi sel. Respirasi sel untuk apa? Respirasi sel itu nanti ujung-ujungnya yang menghasilkan energi gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Ini udah pasti famous banget nih ATP. Kita nggak salah banyak yang benar, 20 orang yang benar tadi jawab ini, yaitu jawabannya kenapa? Karena kloroplas nggak ada di bakteri. Selamat kepada 20 orang yang menjawab benar. Kloroplas adanya di mana, guys, emangnya? Ada yang tahu tadi yang jawab benar, berarti harus 20 orang jawab tahu kloroplas ada di mana. Di mana? Ada di mana? Ayo. Tumbuhan, yang lain tumbuhan. Benar. Males banget ya TMBHN. Pantai versi lebih bagusnya lagi ya, benar ya guys, tumbuhan atau pantai. Nah, cuma di tumbuhan ya guys, nggak ada di hewan. Kenapa? Karena ini ntar dia buat fotosintesis fungsinya kan. Yang bisa fotosintesis siapa? Ya cuma tumbuhan gitu. Terus si bakteri ini punya enggak? Enggak. Tapi ada nggak sih bakteri yang bisa fotosintesis? Coba jawab guys, ada nggak bakteri yang bisa fotosintesis? Ada. Ada. Siapa tuh jawab ada? Yang di komen juga boleh guys, komen aja ada, enggak tahu. Kalau ada, lewat apa ya? Ya lewat mana yo? Ya benar ya guys, ada. Ada bakteri di sini ya udah nggak muat. Ada bakteri yang bisa berfotosintesis. Namanya apa? Ada yang tahu nggak? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo mikir lagi. Ya benar. Namanya tuh cyanobacteria ya guys, nama ininya. Familia atau jenis ya, aku lupa. Cyanobacteria. Dari kata sebenarnya nih, cyano tuh bahasa Yunani, cyanos, kalau nggak salah, nah artinya tuh biru. Makanya suka dibilangnya apa, alga biru hijau gitu. Nah ini tuh dia bisa berfotosintesis. Nah terus kalau dia nggak punya kloroplas, fotosintesisnya pakai apa? Fotosintesis itu yang penting harus ada zat pigmen klorofilnya. Jadi dia punya pigmen klorofil atau zat warna hijaunya itu gitu. Kloroplas itu yang ada di zat yang ada di tumbuhan itu sebenarnya ya sebagai tempatnya klorofil aja gitu. Kloroplas kalau kalian mau nanti belum belajar sel itu kalian bisa lihat klorofilnya itu ada di mana gitu. Dan makanya yang bikin kloroplas warna hijau juga karena ada pigmen si klorofil ini. Makanya tuh sebenarnya bakteri itu bisa dibudidayakan gitu guys. Kalian pasti sering dengar kan kayak lagi ngerawat bakteri. Karena kayak ya udah tinggal bakteri kasih aja pigmen warna hijau kayak cairan warna hijau yang dibutuhin sama dia, nanti jadinya bakterinya makin banyak deh gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini aku nggak bakal bahas banyak-banyak tentang bakteri, karena tadi yang aku bilang bakteri itu udah terkenal dan harusnya kalian udah paham. Jadi aku bakal bahas yang famous-famous aja nih, karena kayak poin-poin penting apa sih yang harus kalian tahu tentang bakteri. Nih, yang pertama ini ya tadi, ganti deh highlight-nya. Warna
Nih ya, mesosom nih. Ini penting banget kalian harus tahu. Terus nih, prokariotik. Ini juga harus tahu. Plasmid juga harus tahu. Dan ribosom juga harus tahu. Aja semuanya penting. Nah, ini sebenarnya lebih ke 4 ini yang penting. Terus yang lain apa yang penting? Dinding sel ya guys. Kalian harus tahu kalau selain tumbuhan ya, selain tumbuhan, bakteri juga punya dinding sel. Bakteri juga punya dinding sel. Kenapa sih dia bisa punya dinding sel? Buat apa emangnya? Kan kalau tumbuhan tuh biar menjaga bentuk tubuh dia ya guys, biar karena tumbuhan gak bergerak kayak hewan, tumbuhan gak bergerak kayak kita, makanya dia butuh struktur yang menjaga biar dia tetap diem gitu kan, pakai dinding sel. Nah kalau si bakteri ini buat apa sih? Karena bakteri itu rentan guys, dia itu butuh perlindungan yang ekstra gitu, jadi dia udah dilindungin sama kapsul nih, kapsul yang paling luar, yang merah, dia harus ada dinding sel lagi di yang warna kuning ini untuk perlindungan dia. Dan di dalamnya dinding sel juga nggak langsung tubuh dalamnya bakteri, tapi ada membran plasma lagi nih, yang alias juga buat perlindungan. Membran plasma tuh sama kayak membran sel ya guys. Gitu. Itu yang terpenting. Terus mana lagi ya? Tadi ribosom udah, nih plasmid udah nih, plasmid yang kayak gini nih. Ini plasmid. Aduh kok nggak kelihatan? Nah ini plasmid, gitu. Terus harusnya sebenarnya biasanya tuh sirkular ya, sirkular itu kayak bulat gitu, tapi di sini nggak bulat, nggak ngerti kenapa. Tapi itu kayak gitu. Terus nih dia kamu yang harus kalian tahu juga, plasmid, inti sel bakteri itu disebutnya nukleoid. Kak Putri tolong jangan coret-coret layar, tenang aja ya nggak apa-apa. Atau dikit doang. Dan warnanya hijau. Ini nggak kayak tadi yang biru, selayar-layar biru. Oke. Nah, nggak keganggu ya guys ini dengan coretan ini. Aku nggak mau stop share lagi karena ribet tidur. Laptop aku kentang banget. Oke. Nukleoid ini nama tadi inti sel dari bakteri. Namanya nukleoid. Namanya, iya nggak apa-apa. Namanya nukleoid. Kalau inti sel ini cuma bakteri ya guys yang namanya nukleoid. Kalau inti sel hewan atau tumbuhan namanya apa? Ayo buruan. Jawab. Kalau hewan sama tumbuhan apa guys? Inti selnya. Nukleus. Mantap. Nukleus. Langsung ke spill ya jawabannya sama yang lain yang mau jawab. Benar. Nukleus ya guys namanya. Jangan ditukar ya. Sebenarnya gini, kayak kenapa sih namanya bisa beda ya, karena emang beda susunannya. Nukleus itu bisa lebih dibilang inti sejati gitu, kayak inti sel yang seharusnya tuh kayak nukleus bentuknya gitu. Kalau nukleus ini masih inti sel yang belum sejati lah istilahnya, atau kayak apa ya, iya benar belum sejati atau kayak masih sederhana gitu. Karena harusnya kan inti sel itu secara harfiahnya tuh harusnya ditutupi oleh membran inti gitu. Misalkan ini inti sel, harusnya dia punya membran inti. Makanya namanya kalau punya membran inti itu eukariotik. Tapi kalau si bakteri ini hidupnya serba kekurangan, jadi dia nggak punya membran inti. Jadi kayak cuman ya udah nih misalkan nih inti sel doang nih, yang merah ini inti sel doang, kalian bisa lihat nggak ada membran apa-apa di sini ya, nggak ada penutup apa-apa di sini gitu. Oke, ini sekilas info tentang bakteri. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanya nggak guys? Atau udah aman? Jawab aman kalau udah aman. Aman, Kak. Aman. Yang lain gimana? Lainnya? Aman, Kak. Wah, mantap banget kalian pada onik. Aku baru pertama kali loh ngajar dia motoris terus mic ngomongnya. Oke, mantap. Makasih ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Oke, lanjut. Kita ke nomor 3. Pada pembuahan ganda Amniospermae terjadi peristiwa, ini soal SBMPTN 2019. Ini langsung aja aku jawab, bahas dulu ya. Tadi jawabannya apa guys ini? Ada yang masih ingat nggak? Masih ingat nih jawabannya apa? Ya.
B ya guys, jawabannya B. Apa itu inti kandung? Apa itu sinergit dan kawan-kawan? Mari kita bahas. Nah, ya ini sebagai overview besar aja, alias kita bakal bahas tumbuhan yang punya bunga ya guys, atau bisa dibilang tuh ini di sini Angiospermae, berbiji tertutup gitu. Nah, tumbuhan Angiospermae itu biasanya punya apa? Biasanya punya bunga di di, di tumbuhannya gitu. Ada apa? Ini nomor 1, ini udah pasti tahu ya, nomor 1 ini mahkota ya, mahkota bunga. Kasih tahu yang gampang-gampang dulu, ntar yang susah kalian yang nebak. Nomor 7 ini tangkai. Nomor 8 ini dasar bunganya. Nomor 9 ini kelopak. Nah, sisa nomor 2, 3, 4, 5. Coba guys jawab. 2, 3, 4, 5 atau apa? Jawabnya pakai koma aja kayak titik-titik, titik-titik, koma titik-titik gitu. Nomor 2, 3, 4, 5. Dua kepala putik. Bener nggak nih 2 kepala putik? 2 yang ini loh guys. Ini ada banyak, putik cuma ada 1. Iya, 2 tuh kepala sari ya guys. 2 kepala sari. Terus yang putik yang mana nih? Yang 4. 4 baru kepala putik. Kepala putik. Terus 5 nih tangkainya berarti. 5 tangkai putik. Tangkai putik. Terus yang nomor 3 ini baru benang sari. Gitu. Nah, yang betina itu siapa guys? Yang betina. Dan yang jantan siapa? Yang berperan sebagai betina putik. Ya benar, Anissa. Betina putik, kalau jantan sari. Ya, benang sari. Oke. Lanjut, ini baru overview aja. Kita ke sini dulu. Nah, lo apa nih? Jadi gini, fertilisasi ganda itu nanti di ujung karena ada 2 kali pembuahan. Makanya dinamai fertilisasi ganda atau fertilisasi 2 kali. Gitu. Nah, kita mulai dari sini dulu. Jadi di sini guys, ada kalau cowok, kalau punya jantan namanya mikrospora, kalau di perempuan tuh namanya megaspora gitu. Megaspora. Megaspora atau mikrospora itu anggap aja kayak calon gitu, calon sel telur gitu ya. Kalau megaspora. Terus kalau mikrospora nih berarti calon ibaratin kayak sperma gitu. Tapi di sini nanti dibilangnya bukan sperma atau sel telur. Nah, nanti punya cewek nih, punyanya betina, itu si megaspora ini dia bakal ngebelah jadi 4. Jadi tadinya tuh ada 1, terus dia ngebelah jadi 4 megasporanya. Terus setelah membelah jadi 4, 3 mati. 3 mati atau bukan mati sih bilangnya, 3 degenerasi alias udah nggak bisa dipakai lagi, nggak berfungsi, sisa 1 gitu. Sisa 1 megaspora. Nah, satunya ini ketika udah tinggal sisa 1, dia bakal membelah 3 kali, guys. Membelah 3 kali. Sehingga totalnya jadi 8. Kok bisa totalnya jadi 8? Jadi ada 8 gametofit cewek gitu ya. Ada 8 sel kelaminnya cewek gitu. Jadi ini kan dia 1 ya, sisa 1. Kenapa bisa jadi 8? Pembelahan pertama dia jadi 2. Pembelahan kedua dia jadi 4. Pembelahan ketiga dia jadi 8 gitu. Membelahnya gitu ya guys. Kenapa bisa 3 kali jadi 8. Nah, udah deh. Udah nih, udah ada 8 megaspora yang tadinya 4, sisa 1, terus 1 ngebelah jadi 8. Nah, nanti 8-nya ini bakal saling berpencar gitu. Ya kan udah jadi 8 nih, hitung aja nih, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Mereka ada 8.
Yang tadinya tuh sebenarnya berkumpul semuanya tuh di tengah, cuma jadinya kayak gini gitu. Ada 3 yang ke atas, ada 3 yang ke bawah, sisain 2 di tengah gitu. Ini baru penjelasan awal gitu. Awalnya kenapa sih bisa selnya si cewek nih ya, punyanya si cewek, ini kan aku balik lagi dong sini. Ini kan anggap aja kayak rahimnya gitu ya, rahimnya tumbuhan gitu. Kenapa bisa tiba-tiba ada 8? Karena dia melakukan pembelahan-pembelahan hingga akhirnya jadi 8. Nah, terus prosesnya gimana? Prosesnya kayak gini. Kita lanjut ke sini. Nih, tadi kan juga sisa 8 ya. Ini ada hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini tuh sebenarnya ada nama-namanya guys. Jadi yang 3 ini namanya itu antipoda. Nah, yang 2 ini namanya IKLS disingkatnya, atau tadi tuh yang ada di pilihan, inti kandung lembaga sekunder gitu. Nah, terus yang 2 ini yang warnanya biru, ini namanya nanti sinergit. Dan yang ujung terakhir di bawah yang merah ini, inilah ovumnya atau inilah sel telurnya gitu. Dan ini ada di mana? Ada di ovarium atau ada di rahimnya tumbuhan gitu istilahnya. Jadi ini kan ntar ujungnya ini kan kepala putih. Kepala putih kalau kita ke dalam gitu ngelihat isi dalamnya gimana, nah dalamnya kayak gini gitu. Sampai sini gimana guys? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kita lanjut? Lanjut. Lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Betul ya, mau ngomong apa? Saya selain Anissa, apakah ada yang mau ditanya? Lanjut gak guys? Yang mau ditanya enggak? Kak. Enggak. Oke. Kasih ya guys. Oke, aku lanjut ya. Jadi setelah ini gimana nih? Kan yang namanya juga iya. Oke, lanjut. Nah, jadi kan mereka ini harus namanya juga fertilisasi. Fertilisasi itu kan pertemuan zigot sama sel telur kan. Zigot, pertemuan sperma atau sel telur kan. Nah, jadi dia ini harus ada yang namanya pembuahan. Nah, kalau pembuahan itu gimana? Berarti harus melibatkan jantan dan betina. Nah, tadi aku bahas tuh baru betina doang, guys. Jadi jantannya gimana? Jantannya berperan gimana gini. Jadi kan tadi kita udah tahu ya, ada yang namanya benang sari, ini misalnya benang sari, terus di sini ada kepala sari. Nah, di kepala sari ini banyak banget serbuk sari gitu. Ada serbuk sari. Yang aku titik-titik ini serbuk sari. Nah, satu serbuk sari, misalkan ini serbuk sari ya, aku gedein, aku zoom gitu, ini serbuk sari, itu mengandung 2 inti. Ada 2 inti ya guys namanya, di sini aku warnain ungu. Yaitu, gading beda warna deh biar nggak bingung. Ada 2 inti. Yaitu misalkan yang ungu ini bukan aku namain, namanya adalah inti generatif. Nah, yang hijau namanya inti vegetatif. Si inti ini harus ngapain sih? Kenapa dia ada 2 dan kenapa dia harus ada di serbuk sari gitu? Karena dia nanti yang bakal membuahi sel telurnya yang ada di dalam gitu. Gimana sih prosesnya? Prosesnya kayak gini guys. Jadi nanti si inti vegetatif, ganti warna lagi, inti vegetatif bakal membuka jalan gitu. Dia membuka jalan, jadi kan ini ada jalanan gitu, saluran. Nah, saluran gitu ya, misalkan di salurannya. Nah, salurannya ini nanti namanya tabung polen. Nah, dari tabung polen ini, nanti si inti vegetatif dia bakal jalan duluan guys. Dia bakal jalan duluan, ini di sini misalkan, terus disusul lah oleh inti generatif. Di sini. Dia bakal masuk ke dalam tangkai putik gitu. Dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia membuka jalan. Nih terus masuk gini masuknya, perjalanan masuknya. Ini yang biru tabung polennya guys. Terus ketika di perjalanan nih, kan ini yang memimpin perjalanan si vegetatif ya.
Inti vegetatif. Inti generatifnya ketika di perjalanan dia bakal membelah jadi dua. Dia bakal membelah jadi dua, yang tadinya ada satu, kan ini cuma ada satu, sekarang ada dua. Jadi nanti namanya inti generatif satu sama inti generatif dua. Gitu. Fungsinya apa nanti kita lihat. Kenapa dia bisa ada dua dan fungsinya untuk apa. Terus udah nih ya, dia jalan sampai akhirnya masuk ke sini. Gitu. Dia masuk ke sini. Nah, untuk masuk ke sini yang membuka jalan tadi, si inti vegetatif yang warna hijau ini. Si inti vegetatif warna hijau ini dia membuka jalan gitu. Membuka jalan sehingga kebuka gitulah pintunya istilahnya. Nah, karena dia membuka jalan, akhirnya si inti vegetatif ini setelah dia membuka jalan, dia bakal nggak kepake alias dia berdegenerasi. Udah dia jadi kayak tugasnya emang cuma membuka jalan aja gitu. Membuka jalan, ngebuka pintu, biar apa? Biar si inti generatifnya tuh bisa masuk gitu. Nanti si inti generatif, ini kan ada dua ya inti generatifnya. Ada dua, dia bakal masuk. Ini ribet banget ya warnanya sama semua. Ntar ya aku hapus dulu deh. Nah ya, ini inti generatifnya udah sisa inti generatif doang ya, sisa dua inti generatifnya karena kenapa tadi vegetatifnya buka jalan, dia ngebuka pintu masuk, dia hilang, dia udah degenerasi, udah nggak berfungsi lagi. Sehingga nih inti generatif satunya itu nanti bakal kemana guys? Nanti ini inti generatif satunya ini bakal membuahi si ovum. Gitu, dia bakal membuahi si ovum. Si ovum yang warnanya merah ini kan ovum. Dia bakal dibuahi sama inti generatif satu. Terus yang kedua ngapain? Gabut aja, apa gimana gitu? Nggak gabut ya guys. Nanti dia inti generatif yang kedua bakal ngebuahin ini inti kandung lembaga sekunder. Gitu. Jadi kenapa disebutnya pembuahan ganda? Karena emang ada dua kali pembuahan. Yang pertama inti generatifnya ngebuahin ovum, yang kedua inti generatifnya ngebuahin IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Gitu. Makanya disebutnya fertilisasi ganda. Nah, jadi nanti hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya gini berarti. Hasil akhir yang pertama adalah hasil akhir. Hasil akhirnya itu yang pertama, inti generatif satu membuahi ovum. Yang menghasilkan, kalau kayak gini berarti dia nanti bakal menghasilkan zigot. Terus apalagi yang kedua, inti generatif. Nih satunya kurang. Inti generatif 2 bakal membuahi IKLS. Aku singkat aja ya guys, IKLS. Yang nanti jadi apa? Kalau tadi jadi zigot, kalau ini nanti jadi struktur yang namanya endosperm ya guys. Endosperm ini apa? Endosperm ini nanti buat cadangan makanan embrio. Kenapa sih butuh cadangan makanan embrio? Karena kan zigot ini bakal berkembang menjadi embrio dan lain ya ya kan? Nanti setelah dia jadi embrio dia butuh cadangan makanan. Siapa yang ngasih cadangan makanan? Si endosperm ini gitu. Nanti tuh sifatnya ini dua atau diploid. Nah, endosperm ini sifatnya triploid ya guys. Karena ini kan ada dua nih. IKLS-nya ada dua. N tambah satu. Jadi 3 N-nya. Terus ini kan ada satu ovum sama satu inti generatif. Jadi N tambah N. Nanti jadi diploid. Terus ini jadinya 2N tambah N. Jadi triploid gitu. Untuk sifat sifat gametnya gitu. Nah, kita balik dulu ke pertanyaan. Balik ke pertanyaan. Pada pembuahan gandanya sperma terjadi peristiwa inti sperma 1 membuahi ovum dan menghasilkan endosperma. Kira-kira ya guys jawab. Ini kenapa salah dan salahnya di mana? Ini ada di bab apa ya Kak? Ini ada di bab pelantai ya guys. Pelantai itu udah dibelajarin kan ya kelas 11. Ayo guys, kenapa A itu salah? Salahnya di intinya, di ovumnya, atau di endospermanya? Endospermanya, Kak. Benar, harusnya hasilnya zigot. Benar ya? Iya, betul. Mantap. Jadi ini salah di sini.
Yang benar ya, udah benar. Coba kita baca. Inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder IKLS, menghasilkan endosperma. Nah, ini benar. Oke. Lanjut. Inti generatif membuahi sinergit dan menghasilkan zigot. Ini salahnya di mana? Harusnya menghasilkan. Tidak membuahi sinergit. Iya, benar. Inti generatif nggak ngebuahi sinergit. Nggak ada yang ngebuahi sinergit ya guys di sini. Tadi juga udah aku jelasin. Oke, berarti ini salahnya di sinergitnya. Gitu. Terus lanjut. Inti generatif membuahi antipoda dan menghasilkan endosperma. Endosperma. Ini salahnya di mana? Ini yang lain yang di chat. Gak apa-apa, jawab aja. Nomor D kan. Pilihan D salahnya di mana guys? Halo, halo. Antipoda. Benar ya guys, salahnya di antipoda. Antipoda ini sama kayak sinergit ya guys, dia kagak berguna gitu, dia nggak berguna. Jadi ya antipoda yang mana kalau lupa? Antipoda yang di atas ya guys, nih yang 3 di atas itu antipoda. Sinergit yang mana nih? Sinergit yang ungu. Gitu. Oke, dia salahnya di antipoda. Terus, inti sperma 2 membuahi ovum dan menghasilkan antipoda. Ini salahnya di mana? Inti sperma 2 membuahi ovum dan menghasilkan antipoda. Salah di mana? Salah di mana? Di antipoda sama membuahi ovumnya, Kak. Iya, benar. Nah, ini salah di sini sama di sini. Harusnya inti sperma 2 membuahi IKLS, menghasilkan endosperm. Gitu. Oke, berarti yang benar itu B ya. Tadi yang jawab B, siapa tuh? Kayaknya cuma dikit yang jawab B. Nah, sampai sini gimana guys fertilisasi ganda? Ada yang mau ditanya? Enggak, Kak. Oke, yang lain gimana? Yang via chat? Apakah aman? Kita lanjut ke pembahasan terakhir. Paham Kak? Oke, mantap. Lanjut ya. Nah, animal cloning dan fertilisasi secara in vitro adalah sebagai berikut perbedaan. Nah, ini langsung aku bahas lagi aja ya kayak tadi. Kenapa ya ganti ya warna ungu? Jadi di sini kita bakal bahas bioteknologi ya. Nah, bioteknologi yang mau dibahas tuh siapa tuh nyanyi? Bagus banget suaranya. Oh, udah gak? Oke. Bioteknologi ini ada aja ya masalahnya. Tadi nyoretnya sekarang nyanyi. Tapi nggak apa-apa kok guys. Nah, bioteknologi yang mau kita bahas sekarang adalah bioteknologi modern ya guys. Yaitu apa nih? Yang pertama, cloning, animal cloning. Yang kedua adalah fertilisasi in vitro. In vitro tuh apa? Ada yang tahu nggak? In vitro. Nanti ada istilah lain in vivo. Ada yang tahu baik in vitro atau in vivo apa? Di dalam tabung yang mana nih? Jadi, yang mau jawab lagi nggak nih? Yang lain. In vitro itu di luar tubuh makhluk hidup ya guys. Berarti di mana ya? Berarti di laboratorium gitu, ditaruh di dalam suatu medium, nggak harus tabung, mediumnya bisa apa aja. Terus dijaga sterilisasinya gitu biar tetap steril. Nah, kalau in vivo berarti kebalikannya di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ya itu dua istilah yang harus kalian pahami pada saat ini sebelum kita bahas selanjutnya. Nah, udah ya, kita lanjut dulu. Sekarang kita mau bahas, ini kan ada dua ya, tadi aku bilang ada cloning sama fertilisasi. Kita bahas yang cloning dulu. Nih, gambarnya kecil banget, mohon maaf, tapi aku zoom terang aja. Jadi gini guys, proses cloning itu sebenarnya apa sih? Cloning itu sebenarnya proses menggandakan makhluk hidup agar hasilnya identik dengan induknya. Maksudnya gimana? Jadi gini,
maksudnya si peneliti itu mau misalkan dia ngelihat ada bukan tumbuhan biasa, kalau tumbuhan gampang, ada tumbuhan yang bagus banget gitu pertumbuhannya, bagus bunganya dan lain-lain, dia mau memperbanyak itu gitu, dia mau menghasilkan tumbuhan yang identik banget kayak bunga yang dia suka gitu atau tumbuhan yang dia suka. Nah, dia melakukan dengan apa? Dia melakukan dengan cloning. Makanya kalian mungkin suka sering dengar kalau ada orang yang mirip banget gitu, biasanya mungkin kayak ada artis Korea yang mirip banget sama orang Indonesia, itu suka dibilang, ih kayak cloning gitu. Karena iya, cloning itu artinya ya biar hasilnya itu identik gitu. Nah, lanjut ya. Kita lanjut bahas. Nah, proses cloning ini dilakukan pertama kali oleh ilmuwan pada tahun 1997 ya guys. FYI aja. Nah, lumayan masih baru ya, 1997 tuh kayak masih Yeri aja lahirnya 1999 ya, jadi masih baru lah. Oke. Jadi di sini melibatkan dua jenis domba ya. Jadi kayak dia ini tahun 1997 itu dia melakukan percobaannya pada domba. Nih ya, aku di sini nggak usah jadi domba aja. Kalian bisa sih mengartikan ini sebagai hewan satu, hewan dua gitu. Tapi di sini aku nulisnya domba aja. Domba satu dan domba dua. Jadi dia perlu dua domba. Dua domba yang berbeda jenisnya. Kalian bisa lihat dari gambar ya. Ini yang satu tuh putih, mukanya yang satu hitam. Gitu. Nah, terus dari dua domba ini diapain sih? Dari dua domba ini, pertama, dari domba satu, itu bakal diambil sel memory cell-nya. Jadi sel mamai namanya, kelenjar. Mamai. Sel ini tuh sel kelenjar susu ya guys, yang menghasilkan susu. Nah, selnya diambil. Karena ini sel tubuh, ini kan sel tubuh, kelenjar susu kan. Sel tubuh itu namanya sel somatik disebutnya ya guys. Soma itu artinya tubuh. Ini sel somatik yang diambil. Tebal banget ya tulisan gue, bentar ya. Nah, udah. Diambil lah ini. Ini selnya lagi dikultur ya guys. Dikultur tuh kayak ditaruh di suatu medium. Terus dipilih mana sih yang paling bagus, mana sih yang kualitasnya paling oke, paling cocok gitu kan. Diambil satu, dipilihlah satu nih ya. Ini satu sel kelenjar, sel somatik atau sel tubuh. Ingat ya, sel somatik atau sel tubuh. Dari sel somatik atau sel tubuh apa yang diambil, yaitu sel kelenjar mamai atau kelenjar susu. Dari domba apa? Dari domba yang pertama. Udah, itu dari domba yang pertama diambil itunya aja. Terus, dari domba yang kedua diambil sel telurnya. Ya guys, ini egg cell. Diambil sel telurnya. Gitu. Terus kalian bisa lihat nih di gambar sel telur ada panah. Terus dia bilang nucleus remove. Berarti ada sel telur, ini kan sel telur, terus ini ada nukleusnya, ada inti selnya. Diambil nukleusnya, diambil inti selnya gitu. Jadi sisanya cuma tinggal sel telurnya aja. Gitu. Ini diambil nih, ini dikeluarin inti selnya sehingga sisanya ini apa? Ini adalah sel telur tanpa nukleus gitu. Nah, sel telur tanpa nukleus ini bakal digabungin guys. Dia bakal digabungin ya kalau tadi sel telur tanpa nukleus. Sel telur tanpa nukleus ini bakal digabungin sama sel somatik atau kelenjar mamai dari domba yang pertama. Jadi kayak mereka saling menyumbang aja gitu. Domba satu nyumbang sel somatik atau sel tubuhnya, sedangkan kalau domba dua dia nyumbang sel telur, tapi nggak ada nukleusnya gitu. Mereka digabungin. Setelah mereka digabungin nih, mereka kan ini bergabung ya, nukleus. Dia bergabung nih, kalian bisa lihat ini ada sel telur tanpa nukleus, terus ini sel kelenjar mamainya. Dia bakal ditaruh di sebuah medium gitu ya, di medium biasanya disebutnya cawan Petri ya kalau nggak salah disebutnya, taruh medium kayak tempat gitu, ditaruh lah di sini gitu, dijaga kualitasnya, dijaga suhunya, pokoknya diperhatiin terus gitu gimana caranya nih biar kedua sel yang bergabung ini tuh bisa tetap berkualitas gitu, tetap bisa bagus gitu, sampai akhirnya mereka kan berkembang gitu kan, berkembang hingga jadi embrio. Nah, setelah udah jadi embrio atau bakal calon anaknya, dia bakal disuntikan guys, disuntikan
ke domba ketiga. Jadi domba lain, domba ketiga. Ini kan domba pertama, domba kedua. Jadi nanti hasil dari fusi selnya, hasil dari gabungan selnya bukan disuntikan ke dalam domba satu atau domba dua, tapi domba lain. Nih, domba yang baru lagi, domba yang ketiga. Dia jadi butuh 3 domba ya di sini. Di sini sebutnya surrogate mother atau ibu ibu titipan gitu loh. Jadi kayak sebenarnya mah ini bukan anaknya dia gitu kan, karena dia cuma nitipin si embrio ke rahimnya si domba yang ketiga ini. Dimasukinlah si embrionya di dalam domba yang ketiga. Ya udah, akhirnya domba yang ketiga bakal hamil anak dari hasil fusi ini, sehingga akhirnya jadilah nanti lahir sebuah domba yang sifatnya itu identik atau mirip banget kayak domba yang pertama gitu. Jadi ini domba yang pertama, ibaratin aja domba yang pertama tuh kualitasnya bagus banget guys, kualitasnya bagus, dan si peneliti ini mau gimana sih caranya ya biar bisa bikin domba yang beneran satu kualitasnya tuh sama kayak domba yang pertama. Akhirnya dia coba bisa nggak ya kalau misalkan diambil nih sel tubuhnya, ini kan tubuhnya bagus ya, diambil sel tubuhnya dari domba yang pertama, terus dimasukin ke sel telurnya domba yang kedua yang biasa aja kualitasnya, bisa nggak ya digabungin terus ditaruh ke dalam domba yang ketiga, hingga akhirnya ketemu domba yang ternyata hasilnya identik sama domba yang pertama. Jadi bisa dibilang berhasil ya percobaan mereka, berhasil mendapatkan domba yang ketiga. Nah ini yang kalau kalian tahu mungkin sering dengar ya, domba Dolly. Nah itu ya, domba Dolly itu hasil dari kayak gini ya guys, hasil dari bioteknologi gitu. Itu domba yang hasil dari cloning itu dia biasanya tuh umurnya bakal pendek gitu, jadi nggak panjang umur. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang berhasil menghasilkan domba baru ya berhasil, cuma nggak berhasil banget gitu, karena ya buat apa umurnya pendek gitu. Makanya mungkin kalau kalian suka dengar nonton film cloning manusia ya, itu juga berkaitan lah ya dengan kayak ginian. Tapi nggak bisa ya guys sampai saat ini. Mungkin banyak peneliti yang nyoba untuk mengkloning manusia, tapi nggak bisa karena sesulit itu. Nggak semudah si domba ya. Gitu. Nah gimana sampai sini cloning aman nggak guys? Balik dulu deh ke pertanyaan. Atau ada yang mau ditanyain? Aman, oke. Kita coba ya jawab. Ini jawabannya apa tadi? Jawabannya apa? Jawabannya. Dan ingat nggak jawabannya apa? Kalau nggak kayak berarti yang bilang yang merasa ini udah aman, tadi kan udah aku jelasin, berarti coba jawab. Ini apa guys? 1 dan 3. Benar ya guys? 1, gini. 1 dan 3. Sumpah kenapa kayak gini? 1, 3, mantap. Nah, coba aku bahas lagi. Yang salah dulu ya yang aku bahas. Animal cloning termasuk dalam terapi gen secara in vitro, sedangkan fertilisasi secara in vitro tidak. Ini benar sampai sini, animal cloning termasuk dalam terapi gen secara in vitro. In vitro kan tadi di luar ya, di luar tubuh makhluk hidup. Sedangkan fertilisasi secara in vitro tidak. Nah ini salahnya di sini guys sebenarnya. Harusnya kalau yang namanya juga fertilisasi secara in vitro ya, berarti dia harusnya secara in vitro juga gitu, bukan tidak. Salahnya di tidaknya ini guys. Harusnya fertilisasi secara in vitro iya gitu. Iya juga gitu. Itu salah di situ. Terus kalau yang keempat, fertilisasi in vitro memerlukan rahim resipien, sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim resipien. Nah ini dia salahnya karena ini. Animal cloning harusnya dia butuh ya guys. Dia butuh rahim seseorang. Dia tetap butuh rahim domba lainnya, buktinya ini. Dia butuh domba ketiga untuk nitipin embrionya gitu.
lu hamil deh, nih gue titipin embrio, terus hamil yang benar ya, biar dapetnya nanti domba yang bagus. Kasihan ya ibu titipan. Surrogate mother. Tapi sekarang banyak ya guys, surrogate mother untuk orang-orang yang suka bayi tabung. Nanti kita bakal bahas bayi tabung setelah ini. Oke. Jadi gitu ya guys, ini yang 24 salahnya di situ. Terus kita baca dulu sama satu. Animal cloning menggunakan klon nukleus somatik, benar ya? Tadi kan dia menggunakan klon nukleus somatik. Nukleus somatiknya tadi dari yang domba pertama. Domba yang kualitasnya bagus. Sedangkan fertilisasi secara in vitro menggunakan nukleus sel telur. Nah, ini juga benar. Nanti kita bakal bahas nih yang secara in vitro. Oke, sampai sini gimana? Aku mau lanjut ke, nih, ini domba dolinya ya guys, lucu ya. Nih domba doli, kayak lihatnya bulunya bagus dan lain-lain. Kasihan dia nggak punya bapak. Ini betina semua ya guys, by the way, ini betina, juga betina. Yang bisa hamil kan betina, yang punya sel telur betina. Yang punya kelenjar susu ya betina, jadi ini betina semua. Gak ada jantan. Seberapa pendek umurnya, Kak? Aku kurang tahu ya seberapa pendek. Tapi pasti lebih pendek dari umur-umur domba pada umumnya. Aku nggak tahu, tapi umur domba harusnya semana ya yang panjang umur. Oke, dan nanti bisa di-searching aja untuk umur pendeknya domba doli. Nah, ini lanjut gak guys? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ataukah aman apa gimana? Kalau aman, jawab aman. Kalau nggak aman, jawab nggak aman. Aman, Kak. Kak, boleh SS yang pembuahan ganda dong, Kak. Tadi ketinggalan SS. Oke. Nah ya. Nih. Ntar aku kecilin. Nah. Jelek banget tulisan gue, oh my god. Maaf ya. Guys. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah udah? Sebenarnya nanti dikasih guys PPT-nya, tapi nggak apa-apa. Soalnya aku masih PPT-nya juga paling kayaknya besok. Masih Kak, udah oke, mantap. Lanjut ya guys, nih terakhir, pembahasan terakhir kita. Tadi kan udah cloning, sekarang kita fertilisasi in vitro. Itu apa? Itu sebenarnya bisa juga dibilang bayi tabung ya guys. Bayi tabung itu termasuk namanya fertilisasi in vitro. Atau makanya kalau kalian bisa orang yang suka bayi tabung tuh disebutnya nanti IVF. Itu maksudnya adalah IVF itu artinya artinya adalah in vitro fertilization gitu. Oke, nah kita lanjut nih, gampang kok cara memahaminya, lebih gampang daripada yang cloning tadi. Jadi gini, fertilisasi in vitro itu intinya adalah pembuahan atau fertilisasi di luar tubuh makhluk hidup. Di luar tubuh makhluk hidup. Nah, makanya kalau kalian lihat orang yang suka bayi tabung, mungkin kalian juga suka dengar, dia itu harus yang diperhatiin banget pas fertilisasi. Kenapa? Karena, dan kenapa juga mahal ya, kenapa yang menyebabkan si bayi tabung ini mahal? Karena emang susah guys untuk make sure itu hasil fertilisasinya bakal tetap baik-baik aja, kualitasnya. Spermanya aja tuh dari jutaan sperma tuh bakal diambil, terus dipilih satu doang guys, cuma dipilih satu yang bagus gitu, yang berkualitas yang mana gitu. Makanya dia mahal. Oke, kita mulai dari pertama. Dia jadi, langsung aja ke sini. Jadi yang pertama, gini. Sel telur wanita diambil. Sel telur wanita diambil dari rahimnya. Diambil dari rahimnya. Nih, kita lihat di sini. Jadi kan ini gambar rahim wanita ya guys. Kok rahim? Dari ovarium maksudnya. Nih, ovarium. Nah, diambil sel telurnya, ditaruh di sini, ditaruh kayak ini namanya kayak cawan gitu.
Mediumnya ada mediumnya di sini, ditaruhlah di sini si sel telurnya. Terus udah selain sel telur karena butuh sel sperma, jadi sel sperma punya cowok juga diambil, ditaruh di dalam cawan juga. Gini, ini kan misalkan ada jutaan sel sperma. Terus diambillah ya beberapa gitu lah ya, beberapa yang setidaknya memungkinkan atau kualitasnya bagus karena sel sperma kan banyak banget jutaan. Jadi diambil yang gak diambil semuanya tapi diambil yang kualitasnya bagus. Dan nih ditaruhlah nih di dalam tempat yang sama. Ini yang pink-pink ini adalah sel telur. Terus yang hitam-hitam ini adalah spermanya. Aku zoom lagi deh, takut kurang kelihatan. Nah, udah nih kan mereka udah di dalam sini. Ditungguin deh tuh, di apa? Dipastiin kalau daerah mediumnya itu tetap steril, kualitas spermanya bisa tetap dijaga, kualitas sel telurnya tetap dijaga. Udah dipastiin kayak gitu sampai akhirnya ditungguin sampai akhirnya dibuahin nih nanti. Jadi pembuahannya ada di luar tubuh makhluk hidup, di luar tubuh gitu. Makanya dinamakan in vitro kan. Karena emang pembuahannya yang harusnya normalnya terjadinya kan pembuahan itu harusnya di dalam sini ya guys. Pembuahan tuh harusnya di sini nih. Kalau normal, kalau kita nggak bayi tabung di sini, itu namanya tuba falopi. Ada di ininya wanita. Terus sistem reproduksinya wanita. Normalnya harusnya di situ, di dalam tubuh. Nah, tapi ini enggak, ini ada di laboratorium guys, di dalam medium ini gitu. Jadi fertilisasinya ada di dalam sini. Udah fertilisasi, kan nanti kelihatannya siapa sih yang berhasil fertilisasi, yang berhasil membuahi, terus ditunggu masih belum dimasukin kemana-mana, dia masih ditunggu sampai berkembang dulu, berkembang jadi embrio. Biasanya tuh ditunggu sampai fase, kan nanti mereka pembuahan terus jadi zigot. Nah, zigot nanti berkembang yang morula, gastrula gitu-gitu. Morula dan lain-lain sampai akhirnya berkembang biasanya jadi blastula. Ini gambar ini namanya blastula, nama strukturnya. Nah, ketika udah sampai blastula nih, mungkin kayak dokternya udah merasa, oh iya ini kayaknya udah bagus gitu, udah bisa dimasukin, udah siap dimasukin ke dalam rahim wanita lagi, baru deh si blastula ini disuntikin lagi guys, disuntikin lagi ke rahim wanita atau rahim si istri gitu istilahnya. Disuntikin lagi, ditaruh di rahim sini, ditaruh di biar sampai nempel di dinding rahim. Ya udah deh. Habis itu orang yang bayi tabung ya hamil seperti biasa gitu. Hamil seperti biasa gitu. Jadi bedanya apa? Bedanya cuman kalau normal mah kita di fertilisasinya di tuba falopi, tapi kalau bayi tabung ini fertilisasinya ada di luar tubuh gitu. Kenapa sih orang yang bayi tabung tuh biasanya bisa berhasil hamil? Ya karena itu guys, tadi tuh beneran dipastiin mana sih sel telur yang bagus, mana sih sperma yang bagus, mana sih ini yang bisa fertilisasi sampai berhasil, beneran dipastiin. Makanya biasanya bayi tabung tuh berhasil. Terus kalau aku juga persentase orang yang pakai program bayi tabung terus berhasil sampai punya anak itu lumayan tinggi gitu. Jadi bisa dikatakan bioteknologi itu sangat berhasil gitu. Karena mungkin orang yang laki-laki atau perempuan yang susah hamil itu cenderung kenapa bisa kayak gitu karena sperma sama sel telurnya tidak berkualitas gitu. Susah untuk secara alami berfertilisasi gitu. Makanya jadi dia harus memakai bantuan orang lain untuk difertilisasi sendiri. Nah ini juga ada hubungannya sama yang tadi ya surrogate mother. Mungkin kalian mau nanya kayak, bisa nggak sih kalau misalkan fertilisasinya itu tetap pakai sel telur sama sel sperma suami istri, tapi sel telur sama sperma suami istri, tapi ibunya rahimnya rahim orang lain, bisa ya guys? Itu namanya surrogate mother itu. Tadi ada 4. Apa nih? Oh bukan. Oke, aku kira ada yang nanya. Nah, jadi kayak misalkan nih ya, ini ada sel telur sama sel sperma ditaruh di cawan, ini punya pasangan suami istri gitu.
Terus tapi dia maunya yang hamil itu bukan istrinya gitu, yang hamil itu orang lain, ya bisa. Jadi nanti kayak udah ketika udah jadi blastula dimasukin lah ke rahim ibu titipan, ibu yang dititip gitu. Banyak kok setahu aku yang kayak gini. Jadi dia cuman, jadi sebenarnya kalau dibilang secara harfiah mah ya ini tetap anak kandungnya si suami istri gitu. Cuman bedanya ya hamilnya lahirnya nggak dari ibu aslinya gitu. Oke, itu sekilas info mengenai bayi tabung. Mana guys, sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Apakah aman? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Yang lain gimana guys? Selain Nita, Octavia, Nikus Pitasari. Panjang banget ya namanya. Pasti kamu Zoom buat maba ya nggak sih? Aman. Yang lain gimana guys? Apakah aman? Aman. Oke, nggak ada yang mau ditanya ya berarti. Oke, alhamdulillah kalau aman. Nah, kita lanjut langsung ke pertanyaan terakhir. Nah, ini harusnya udah bisa jawab nih. Tadi yang ketinggalan mungkin yang udah tahu jawabannya apa, jangan jawab deh guys, coba. Yang belum jawab aja atau yang ketinggalan Kahoot tadi, coba jawab apa? Ini jawabannya apa? Ayo. Ada yang tahu, ada yang tahu. Yang jawab, nggak, belum ada yang jawab nih. Jawabnya ke private chat aku deh guys. Ke yang Zahra lagi. Mana ya? Kok nggak ada? Oh iya ada deh, Zahra lagi. Coba chat-chat di private ya, please, please, please. Kalau di private nggak apa-apa, yang udah jawab tadi jawab aja. Jawab, jawab, jawab. Oke, udah ada yang jawab nih. Yang lain? Udah ada yang jawab dan jawabannya benar. Tung, 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 tung. Kesel banget gue. Ada lagi yang mau jawab? Nggak apa-apa guys. Takut salah kan salahnya sekarang, nggak ntar. Ada lagi nih. Baru berapa nih yang jawab nih? Belum 5. Ayo lagi dong yang jawab. Ada lagi yang mau jawab gue guys. Soal terakhir nih, coba ya. Oke, benar. Oke, udah jawab yang banyak ya. Jadi jawabannya selamat kepada yang jawab deh. Yeay. Gitu. Kenapa? Ini dia ngomong, tapi kok sel somatis ya? Bener ya guys, sel somatik itu sel tubuh ya guys. Sel tubuh yang dimaksud itu apa? Sel tubuh yang itu, sel kelenjar mamanya tadi. Gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, sel telur domba yang dienukleasi. Nah, enukleasi itu artinya adalah tadi ya, di mana diambil nukleus dari sel apa tadi? Dari sel telur. Gitu. Jadi kalian harus tahu nih, sel biar bisa bedain. Jadi sel tubuh, sel di manusia ya, itu ada yang disebutnya ada sel somatik sama sel gonad. Nah, sel gonad tuh siapa aja contohnya? Sel gonad itu ada yang tadi sel telur sama sperma. Terus kalau sel somatik itu ada sel somatik tuh cuma ada 2. Sel somatik itu cuma 1. Bentar. Sel somatik itu berarti selain sel gonad guys, berarti kayak sel tadi ya, sel kelenjar mamae, sel sel di rambut kita, sel dimanapun selain sel telur sama sel sperma itu disebutnya sel somatik. Atau somatik itu artinya dari kata soma. Soma itu artinya tubuh gitu. Ini harus banget dipahami. Makanya biasanya soalnya kalau bioteknologi itu suka pakai uh,
istilah somatik gitu dibandingkan sel kelenjar mamai gitu. Oke, udah selesai. Mantap. Sampai sini semoga aman. Makasih banyak yang udah bertahan sampai akhir, guys. Aku ini dulu stop share. Nah, dah. Oke, jangan lupa diisi feedbacknya ya. Makasih.